Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, iman lahir dan batin kepada kita semua. Salawat dan salam tak lupa kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup modern yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan saat ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Materi ceramah mengenai sedekah. Sedekah adalah pemberian atau perilakukan dari seorang muslim kepada orang lain secara sukarela, tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlahnya, sebagai bentuk kebajikan dalam rangka mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah dapat kita pahami sebagai bukti kebenaran iman dalam berbagai bentuk perbuatan. Baik hal ini karena iman harus selalu dibuktikan dengan amal soleh ataupun amal baik, sehingga setiap kebaikan yang dilakukan seorang muslim adalah sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiap perbuatan baik adalah sedekah. Keharusan untuk segera bersedekah juga ditegaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya yang lain, sehingga jangan sampai seseorang baru mau bersedekah ketika ruh sudah sampai di tenggorokannya. Beliau bersabda, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedekah yang bagaimana yang paling besar pahalanya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, saat kamu sedekah, hendaklah kamu sehat dan dalam kondisi pelit, serta saat kamu takut melarat tapi mengharap kaya, jangan ditunda sehingga ruhmu di tenggorokan, baru kamu berkata, untuk bulan sekian dan untuk bulan sekian. Keharusan bersedekah bahkan tetap harus dilakukan atau diberikan meskipun kepada keluarga yang membenci kita. Ini menunjukkan bahwa sedekah yang dilakukan adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena kepada siapa kita harus bersedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah yang paling utama adalah yang diberikan kepada keluarga dekat yang bersikap memusuhi. Adapun keutamaan sedekah. Sedekah memiliki banyak keutamaan dengan nilai yang besar dalam pandangan Allah dan Rasul-Nya. Di antaranya, yang pertama, dapat menghindarkan seseorang dari neraka, meskipun hanya sedikit yang bisa disedekahkannya, bukan kikir, tapi karena memang ia tak mampu bersedekah dalam jumlah yang banyak. Bahkan seandainya ia tak mempunyai apa-apa, ia bisa melakukannya dengan berbicara yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah neraka walaupun hanya dengan sedekah sebiji kurma. Kalau kamu tidak menemukan sesuatu, maka dengan omongan yang baik. Kedua, memperoleh pahala yang besar, karena pahala suatu amal yang baik seringkali dilipat gandakan. Bahkan bila sedekahnya dalam bentuk wakaf, maka pahalanya bisa terus mengalir meskipun pelakunya sudah wafat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila anak Adam wafat, putuslah amalnya kecuali 3 hal, yakni yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang dimanfaatkannya, yang ketiga anak saleh yang mendoakannya, dan yang ketiga dapat mendatangkan rezeki sebagai balasan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas sedekah yang dikeluarkannya. Ini merupakan suatu keberkahan baginya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, turunkanlah atau datangkanlah rezekimu dari Allah dengan mengeluarkan sedekah. Yang keempat, sedekah menjadi naungan bagi yang melakukannya pada hari kiamat, sehingga kebaikan yang dilakukan seseorang dalam hidupnya di dunia ini akan menjadi penolong baginya dalam kehidupan di akhirat kelak.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, naungan bagi seorang mukmin pada hari kiamat adalah sedekahnya. Kita bisa memahami bahwa setiap muslim harus bersedekah dan tidak ada alasan baginya untuk tidak mau bersedekah, karena hal ini bisa dilakukan dengan segala bentuk kebaikan, bukan hanya dengan dilakukan dengan harta saja. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya atas bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar, dan yang salah, hilaf ataupun keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah, hilaf, dan dosa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.